Kok nggak ada, anjing hilang, ngopi. Merdeka, Gemini Jaya, marahin menang, shalom, damai di hati. Yang saya hormati dan saya kasihi senior saya Bung James Sumendap. Bung James mungkin tidak mengenal saya, tapi saya mengenal Bung James sebagai senior saya di alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Nama saya Patri Smith, saya aktif di GMNI Tomohon tahun 2016 sampai 2017. Saat itu saya menjabat sebagai sekretaris cabang GMNI Tomohon. Saya dikadir oleh Bung Albert Hama. Dia adalah Presiden Mahasiswa Ukituwenas pertama, juga sebagai salah satu pendiri GMNI cabang Tomohon. Dalam kaderisasi yang pernah saya terima, saya diajarkan tentang bagaimana kita sebagai pejuang pemikir pejuang harus mampu membawa bangsa ini bisa berdikari, berdiri di atas kaki sendiri demi memperjuangkan hak-hak kaum marhenis. Saat saya aktif di GMNI, saya juga sedang menjalani semester akhir penyusunan skripsi di Fakultas Teologi UKIT. Wawancaranya adalah pemuda-pemuda yang sudah mengikuti organisasi atau di mana ikut masa pengajaran gereja kepada pemuda khususnya. Skripsi saya membahas salah seorang tokoh reformator yang bernama John Calvin. Dari pemikirannya, saya belajar tentang fakta manusia sebagai makhluk yang tertindas oleh dosa, dan karena dosa itu begitu hebatnya, manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri, malahan menjadi semakin hancur, semakin rusak, semakin munafik, semakin bangsat, penuh cemar, berlaku tidak adil, mementingkan diri sendiri dan sebagainya. Dan semua kebobrokan manusia itu semakin diperparah oleh pemimpin-pemimpin agama dan politik yang menjebak hati nurani manusia pada sistem dan aturan yang dalam sisi para awam ini itu menjadi kuk yang berat untuk dijalani. Sedangkan untuk sisi para pemimpin agama dan politik ini, kuk yang berat dan sulit dijalani ini untuk para awam itu malah menguntungkan bagi mereka sebagai pemimpin. Dan oleh karena natur manusia yang berdosa ini ditambah dengan sistem yang korup, manusia semakin jauh dari kemerdekaan mereka. Tapi saya saat itu kemudian belajar bahwa Allah yang menjadi manusia, Yesus Kristus, dialah satu-satunya pribadi yang kemudian hidup suci tanpa dosa, mengkritik para pemimpin agama kala itu. Dia menjalani seluruh aturan Taurat dengan sempurna, tanpa celah, tapi kemudian dia mati di kayu salib, supaya kita manusia yang beriman padanya dibebaskan dari belenggu-belenggu dosa dan sistem korup yang menguntungkan segelintir orang seperti itu. Dalam Yesus kita dijanjikan keselamatan oleh iman, bukan oleh Taurat. Kita dijanjikan damai sejahtera, diberi kelegaan, diberi kebahagiaan dalam pengharapan kita akan janjinya. Mempelajari konsep marhanisme terpadu dengan konsep Calvinisme, saya memiliki sebuah pemikiran sederhana tentang apa itu hidup. Saya menarik kesimpulan bahwa kemerdekaan yang sejati dalam hidup ini tidak akan ditemukan kecuali di dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan wujud nyata dari orang yang merdeka itu adalah dia mampu hidup memperjuangkan kemerdekaan orang lain. Pahami ini. Jika bagi saya kemerdekaan sejati hanya berada di dalam Yesus, dan saya katakan wujud nyata kemerdekaan saya adalah memperjuangkan kemerdekaan orang lain, maka kira-kira apa substansi dari perjuangan saya? Benar Pak, membawa orang-orang melihat Sang Kristus juga, sang sumber kemerdekaan itu. Dan dalam perjuangan seperti saya ini Pak, saya mendapati bahwa ternyata musuh terbesar yang menghalangi orang datang kepada Yesus itu bukan keberadaan agama atau kepercayaan lain di luar sana. Musuh atau penghalang terbesar bagi orang-orang yang ingin datang kepada Yesus, lain gak bukan, adalah para pemimpin agama dan politik itu sendiri. Saya nggak mengatakan bahwa semua pemimpin agama atau politik itu pasti jahat dan bangsat, enggak. Tapi yang saya temukan bahwa mereka yang dipercayakan kuasa oleh Tuhan agar orang-orang mudah datang kepada Tuhan bisa hidup dengan baik di dunia ini, malah mereka lah yang seringkali membuat orang sulit datang kepada Tuhan dan membuat orang tidak hidup dengan baik di dunia ini, tidak menikmati apa yang kita doakan dalam doa Bapa kami, jadilah di bumi seperti di sorga. Ada kebenaran, ada keadilan, ada kasih, ada damai sejahtera dan sebagainya.
Nah, untuk Bung James senior saya, Bung adalah tokoh yang saya kagumi. Saya respect selama ini sebagai senior Gemini yang seringkali ya kita sebut-sebut namanya kepada para kader Gemini sebagai tokoh senior yang luar biasa, teladan, panutan kami. Tapi ketika mengetahui sampai hari ini Bung James tidak atau belum mengklarifikasi pernyataan Bung James yang mengatakan bahwa Gemim berdosa jika tidak memilih PDIP, mengingat apa yang sudah diberikan oleh PDIP kepada Gemim. Sama dengan ini. Apalagi Gemim berdosa kalau nak pilih PDI Perjuangan. Kurang apa tuh nak kasih pengoni? Memang betul, saudara. Kemarin saya diundang oleh sinode. Itu bagaikan nila setitik yang memang pasti akan merusak susu sebelanga. Bung adalah tokoh agama, khususnya di Gemim. Bung juga adalah tokoh masyarakat, tokoh politik, ya pemimpin di tengah-tengah masyarakat. Apa yang Bung sampaikan itu saya kira hanya punya dua potensi konsekuensi. Either melukai perasaan warga Gemim, or menyesatkan pikiran warga Gemim. Nggak ada konsekuensi yang lain. Tentang potensi melukai perasaan, begini Bung, kalimat Bung itu mengindikasikan bahwa Gemim ini telah banyak menerima pemberian dari PDIP. Meskipun saya pribadi sebagai warga Gemim itu nggak tahu pemberian apa, tapi katakanlah itu pemberian kerja nyata dari para politisi PDIP. Tapi yang harus kita sadari adalah alasan kenapa para politisi PDIP ini bisa berbuat banyak, bisa bekerja nyata di tengah-tengah masyarakat Gemim. Itu adalah karena warga Gemim sudah memberikan kepercayaan kepada para politisi PDIP supaya mereka bisa bekerja banyak di tengah-tengah warga Gemim. Coba beberapa tahun yang lalu warga Gemim tidak memberikan kepercayaan kepada mereka di Sulawesi Utara ini, mereka bisa apa? Setiap kali menjelang pemilihan itu ada banyak calon, banyak politisi tampil memberikan janji, bahkan mungkin mengadakan banyak kegiatan-kegiatan untuk masyarakat. Di antara banyak itu, kami memilih si A atau si B untuk bekerja di tengah-tengah warga Gemim. Kok jadi kami yang menerima sih? Saya mengingat kisah seorang anak pengemis diadopsi seorang direktur perusahaan besar, dan kemudian anak pengemis ini dipromosi menjadi manajer di perusahaan itu. Kemudian dalam persaingannya dengan para calon manajer yang lain, dia berkata bahwa oleh dirinya lah perusahaan itu sukses. Makanya seluruh anggota perusahaan itu harus milih dia. Semua orang yang mendengar itu bukan hanya terluka perasaannya, tapi mereka juga menjadi benci kepada anak pengemis itu. Itu hanya sedikit cerita untuk intermezzo tentang menyesatkan. Kalimat ini disampaikan oleh seorang tokoh agama, orang yang dipercaya sebagai pilihan Tuhan untuk memimpin sekelompok orang beragama. Kemudian orang yang dianggap dipilih Tuhan ini itu berkata bahwa berdosa jika tidak memilih PDIP. Ini berpotensi menyesatkan, karena seolah-olah kesucian dan kebenaran kita di hadapan Tuhan ditentukan oleh pilihan politik kita. Dalam Alkitab, kita berdosa jika enggak mentaati pemerintah yang baik. Titus 3 ayat pertama, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan baik. Tunduk dan taat di dalam ayat ini terikat dengan kata setiap pekerjaan baik. Artinya, Titus nggak sedang mengajarkan orang Kristen untuk menjadi orang Kristen yang naif, yang tunduk dan taat meskipun pemimpin dan penguasa itu bersikap bagaimanapun modelnya. Enggak, hanya yang baik. Hanya yang baiklah, hanya pemerintah yang melakukan pekerjaan baiklah kita harus taat dan tunduk padanya. Tapi jika dia arogan, merasa diri hebat, merasa berjasa, bahkan mengancam-ancam dengan konsekuensi spiritual dengan menyebut berdosa jika tidak memilih, itu bukan pemimpin yang baik saya kira. Kalaupun terlihat pekerjaan yang dilakukannya selama ini baik, tapi ternyata punya kalimat seperti itu, baik yang terlihat yang pernah dia lakukan, itu bisa jadi adalah baik yang munafik. Dan ya, kita berdosa jika kita tunduk dan taat pada pemimpin yang baik tapi munafik ini. Kita pasti berdosa.
Oke, semoga video ini bermanfaat. Tuhan memberkati. Merdeka, Gemini Jaya, marahin menang. Shalom, damai di hati. Tak sanggup harus hidup tanpamu, karena jauh lebih indah bila kita bersama, seperti yang terjadi kemarin.